Di saat negara Eropa lain mengubah jam kerjanya dari 5 hari jadi 4 hari aja sembari melihat ada pengaruh signifikan apa enggak, ini malah Yunani yang juga masih di Eropa atau tepatnya di bagian Tenggara malah menerapkan jadi 6 hari kerja dong. Hai semuanya, aku Jenny, balik lagi nih sama Challenge Sarjana. Tapi serius deh, di saat negara kayak Belgia yang pertama kali ngesahin undang-undang kerja 4 hari di tahun 2022 kemarin, Yunani malah ngide sendirian dan bikin undang-undang 6 hari kerja atau sekitar 48 jam per minggunya. Jadi hari biasanya itu mereka kerja 6,5 jam, tapi di weekend ada sehari yang kerjanya full 8 jam gitu ya guys mekanismenya. Padahal kalau berkaca ke negara yang kerjanya 4 hari aja, hasil atau dampaknya itu positif loh untuk para pekerjanya. Tapi ya, Perdana Menterinya Yunani juga pro bisnis sih. Jadi dia senang-senang aja ya naikin hari kerja biar orang-orang tuh pada menghasilkan duit lebih banyak. Soalnya bukannya kenapa-napa ya, mereka nih walaupun negaranya bagus tapi kekurangan orang. Itulah alasan pertamanya. Terus kemudian juga kalaupun ada orangnya nih, kebanyakan itu nggak punya skill tertentu dan nggak punya yang dibutuhin gitu loh. Soalnya yang pada punya kemampuan ya milih untuk kabur aja dulu ya ke tempat-tempat yang lebih menghargai mereka dari sisi gaji dan juga kehidupan. Jadi mereka beranggapan kalau mau ekonominya pulih, ya pemerintah Yunani berdalih bahwa ini adalah kuncinya. Udah ada 500.000 orang muda yang keluar dari sana sih sebenarnya. Jadi dengan yang ada sekarang, kalau menurut logikanya nih, pemerintah tuh harus lebih kerja giat lagi ya untuk naikin hasil akhirnya. Kompensasinya, entar gaji mereka waktu lembur juga dinaikin 40%, biar biaya hidup yang tinggi ini seenggaknya bisa teratasi. Masalahnya, kenaikan itu dibayar kalau udah setara 6 hari kerja. Tapi perusahaannya bisa nentuin dia masuk apa enggak di hari yang ke-6. Jadi kan sama aja bohong ya? Kecuali nih, kalau jam lemburnya bisa digulung ke bulan selanjutnya. Kondisi sebenarnya di sana tuh adalah mereka nggak ada yang benar-benar mencari solusi untuk masalah sebenarnya. Banyak pengamat bilang kalau ini adalah cacat berpikir total. Anak muda banyak yang kabur, ya karena cari gaji dan work-life balance yang lebih baik. Negara-negara lain seperti Inggris dan juga Belgia merespons ini dengan mengetes kerja 4 hari seminggu. Hasilnya apa tuh? Pekerja lebih happy dan produktivitas juga tetap kejaga ya. Nah, logika pemerintah Yunani ini malah kebalik. Orang kita kurang, ya udah yang ada harus kerja lebih keras lah. Ini literally bikin masalahnya tuh makin parah. Coba kalian bayangin jadi anak muda Yunani yang jago dan juga punya skill deh. Opsi pertama, kabur ke Jerman, yaitu kerja 4 hari, gaji 2 kali lipat, dan weekendnya dapat 3 hari. Atau opsi kedua, bertahan di Yunani, kerjanya 6 hari, gaji gitu-gitu aja, dan gak dihargain. Kalian lebih milih mana? Ya jelas opsi 1 dong ya. Jadi kebijakan yang harusnya nambah kekurangan pekerja ini justru malah ngasih alasan lebih kuat untuk pekerja yang tersisa buat packing koper dan juga ikutan kabur. Bener gak sih itu semua? Soalnya di perincian tambahannya tuh ada aturan kalau ini bisa dilakuin di perusahaan yang beroperasi 24 jam penuh loh. Jadi bisa ngatasin sistem operasionalnya supaya nggak kacau dari adanya tambahan pekerja, tapi harus lapor dulu ke badan pengawas kalau mau nyuruh orang untuk lembur. Sementara segmen-segmen tertentu seperti kantoran ya nggak perlu, kan beban kerjanya udah bisa dikira-kira. Tapi dari yang tadinya sektor hotel sama makanan secara undang-undang nggak perlu, kabarnya belakangan udah bisa pakai aturan 6 hari kerja itu ya teman-teman. Sayangnya di sana tuh badan pengawasnya ya sama aja nggak benernya kayak di Konoha. Jadinya yang ada para pekerja malah protes besar-besaran karena kebebasannya tuh diambil. Soalnya dengan gini hidup mereka cuma untuk kerja dan memberkaya kapitalis doang. Bukannya nyediain lapangan kerja yang bagus dan juga menarik orang dengan penawarannya, ini malah bikin aturan barbar tanpa mikirin warganya. Jadi ya, kata salah satu pengamat serikat pensiun sih, ini pemerintahannya sendiri aja udah nutup mata dan juga nyuruh kerja lebih lama ya. Nggak peduli rakyat yang ngomong apa atau punya pendapat kayak gimana, yang penting agendanya mereka jalan dan juga bisa meningkatkan ekonomi. Padahal, masalah kekurangan tenaga kerja juga nggak akan bisa diatasin dan yang ada bikin orang pada kabur nggak sih? Terus juga kalau kayak begini, yang ada jangka panjangnya nggak bakal ngasih dampak positif sih. Malahan tuh orang-orang jadi stres dan ningkatin biaya hidup juga. Kayak misalkan nih, kesehatannya jadi beresiko gara-gara tambahan jam kerja ini kan. Contohnya Cina deh, dimana nih ada yang kabarnya meninggal gara-gara metode 996. Masuk jam 9, keluar jam 9, dan ini dilakuin selama 6 hari kerja. Sementara beberapa negara mulai pertimbangin metode kayak gini juga loh kabarnya untuk diterapin nantinya. Ya nggak tahu ya, ujungnya tuh diundur apa benar-benar berjalan. Soalnya kan Amerika juga lagi ada masalah keuangan nih. Dan mau nggak mau mereka juga harus lebih produktif untuk mengakali semuanya itu. Jadi udah jelas ya kalau kebijakan ini semata-mata ngeliat dari sudut pandang ekonomi aja, bukan secara keseluruhan ekosistem kerja yang ada di sana. Makanya para pekerja pun jadi protes ya karena mereka merasa nggak dihargain lah. Mana aslinya jam kerjanya Yunani ini tertinggi ke-7 loh di OECD, sementara soal urusan gaji malah 3 terbawah di antara semua negara yang ada di dalamnya. Jadi kalau dibandingin sama Amerika ataupun Kanada sekalipun, jam kerjanya Yunani tuh udah melewati 80 jam dibandingkan yang lain.
Dan kalau dibandingkan dengan Jerman, mereka ini sekitar 500 jam lebih banyak per tahunnya loh. Masalahnya, orang Jerman yang kerja 500 jam lebih sedikit itu, tapi produktivitas mereka bisa 2 kali lipatnya Yunani ini ya teman-teman. Dan jangan bawa-bawa alasan jam tidur siang deh, total jam kerja mereka tetap jauh lebih tinggi kok soalnya. Jadi apa emang benar ganti ke 6 hari kerja tuh jadi solusi paling ideal? Rasanya nggak sama sekali kan kalau dipikir pakai akal sehat dan juga dibandingin sama kebijakan negara manapun. Masalahnya ada di manajemen dan juga sistem negaranya. Makanya, waktu pemerintah Yunani bukannya benerin sistem, tapi malah nambahin jam kerja jadi 6 hari seminggu, jelas aja semua pekerja di sana ngamuk total lah. Mereka ngerasa nggak dihargain sama sekali. Nah, tapi kalian pikir aturan kerja 6 hari di Yunani itu udah parah? Tunggu dulu ya teman-teman. Di dalam undang-undang yang sama, ada aturan siluman lain yang jauh lebih gila. Aturan ini ngebolehin perusahaan atau setelah kesepakatan untuk nyuruh kalian kerja, misalnya nih 10 jam sehari dan bukan 8 jam. Wah, 2 jam lembur dong. Main tuh. Nggak ya, itu nggak dihitung lembur dan juga nggak dibayar ekstra. Terus buat apa dong kalau gitu? Nah, kelebihan 2 jam kerja itu dianggap tabungan jam. Jadi, para pekerjanya nabung 2 jam hari ini buat dipakai ngambil libur di lain harinya. Kedengarannya tuh fleksibel kan? Tapi serikat buruh di sana bilang kalau ini jebakan Batman. Ini cuma akal-akalan perusahaan biar nggak usah bayar lembur. Masalahnya, kalau ini opsional sih mungkin masih oke-oke aja ya. Tapi ini tuh suatu hak perusahaan yang bisa nyuruh kalian kerja sewaktu-waktunya kepengen merekanya aja. Itu gilanya kan? Jadi bayangin aja deh, Senin sampai Jumat disuruh kerja, nabung 2 jam ekstra per hari, total nabungnya berarti 10 jam dong. Sabtu wajib masuk 8 jam, karena aturan 6 hari kerja. Terus kalau bos kalian tuh ngeselin, bisa-bisa para pekerjanya ini disuruh kerja dari Senin sampai Sabtu, plus masih punya utang jam kerja 10 jam yang bisa dipakai nutup hari Minggu. Jadinya, kalian tuh bisa kerja dari Senin sampai Senin dong teman-teman. Barbar banget kan ini peraturannya. Ya, masalah jam kerja emang di mana-mana sebenarnya banyak sih. Ada lembur-lemburan tapi nggak dibayar gini kan juga suka terjadi di Indonesia ya. Bahkan jangan pikir di Amerika juga nggak terjadi loh. Rata-rata dari mereka kabarnya bisa kerja 9,2 jam tanpa upah sama sekali coba tuh. Malah mirip-mirip kan sama Yunani. Apa sebenarnya mereka tuh udah ngelakuin hal ini dari dulu tapi nggak ngomong-ngomong aja nih ya. Ya, tapi berita bagusnya kalau dibandingin sama boomers yang kerja tahun 50-an, jam kerja kita saat ini lebih manusiawi sih. Mungkin gara-gara mereka juga kondisinya lagi mau bertumbuh ya, jadi ngotot kerja terus-terusan untuk dapat uang dan juga menikmati hasilnya sekarang. Masalahnya, kalau mau nyamain atau minimal mendekati kondisi mereka dulu, sekarang tuh tiap keluarga harus ada yang dikorbanin demi dapetin hidup yang enak loh. Cuma jadinya, ini semua harus dibayar dengan cara yang tiap anggota keluarga mesti kerja. Lagian kalian ngerasa nggak sih, zaman sekarang kalau nggak punya side hustle atau kerja sampingan, itu rasanya malah aneh? Tenang ya, kalian nggak sendirian kok. Di Amerika aja, 57% Gen Z punya 2 kerjaan. Totalnya, 8,9 juta orang di sana punya double job. Ini tuh angka tertinggi sejak krisis 2008. Dari sini kita bisa ngejawabkan guys, kira-kira ekonominya dalam keadaan bagus apa enggak? Ya, intinya sih orang-orang merasa nggak aman sama kerjaannya sekarang dan nggak ada jaminan masa depan kalau cuma bergantung sama satu pendapatan doang. Ditambah lagi nih, sekarang apa-apa udah mahal. Dan jenjang karir pun seakan-akan kelihatan kayak suatu keberuntungan dan bukan lagi sebuah kepastian kan? Jadi intinya, kebijakan kayak begini jelas benar-benar bertolak belakang sama negara Eropa lainnya. Dibilang produktif, padahal kenyataannya enggak. Kalau dibilang solusi, enggak juga. Masalah utamanya aja belum diselesain, malah nambah masalah baru. Cuma kalau mereka hitungannya tuh jahat, maka sebenarnya juga ada banyak yang udah nerapin kayak begini, tapi nggak terang-terangan aja ya. Jadi pada intinya, Yunani juga sama kayak negara yang lain sih, cuma mereka ini berani ngomong ke publik aja dan tidak sembunyi-sembunyi macam orang-orang. Kita semua gimana tuh? Baik di Amerika, di Indo, di mana-mana deh pokoknya, kita udah lama ya kerja 6 hari seminggu. Bedanya, kita ini diem-diem lewat lembur paksa dan juga side hustle, yang itu pun dilakuin cuma untuk survive. Setuju nggak? Ya, ngomong-ngomong untuk video kali ini segitu dulu ya. Kalau ada hal-hal yang kalian pikirin terkait topik ini, boleh banget ya berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa ya untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa guys di video selanjutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!